Hai semuanya, it's me Rutmar. Di video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat yang sangat brutal. Kenapa aku bilang brutal? Karena nih dia membunuh korbannya, seorang anak kecil, dengan cara yang sadis. Nah, pasti kalian penasaran dong. Makanya kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya. Jadi korbannya ini adalah seorang anak perempuan yang bernama Sophie Hook yang pada saat itu berusia 7 tahun, yang lahir pada tanggal 27 Mei 1988 di kota Kesire. Maaf kalau misalnya aku salah ngomong, di negara Inggris. Jadi aku masuk dulu ya ke dalam kronologi awal kenapa nih bisa si Sophie ini meninggal. Jadi pada saat itu tepatnya tanggal 29 Juli 1995 si Sophie ini beserta dengan keluarganya sedang melakukan perjalanan ke Wales untuk mengunjungi beberapa kerabat atau keluarganya yang ada di Wales itu. Jadi selama liburan ini Sophie dan keluarganya memutuskan untuk tinggal di rumah pamannya yang terletak di London, di sebelah utara kota Wales. Nah, pada saat itu juga sepupunya si Sophie ini ada yang berulang tahun. Jadi mereka ini memutuskan untuk membuat pesta ulang tahun. Jadi nih si pamannya ini di rumahnya memiliki kolam renang. Jadi mereka ini memutuskan buat pesta ulang tahunnya itu di sekitaran kolam renang. Tapi nih si Sophie beserta dengan 3 sepupunya yang masih seusia dia, yang krucil-krucil itu, memutuskan untuk main di halaman rumahnya. Nah, sementara tadi emak-emaknya, orang-orang dewasa itu pada berkumpul di kolam renang. Nah, mungkin nih si Sophie beserta dengan 3 sepupunya ini asik banget kan mainnya di halaman rumahnya pamannya itu. Nah, karena mereka udah saking keasikan main ala-ala bocil-bocilnya mereka itu, akhirnya mereka ini memutuskan buat bikin tenda di halaman pamannya itu. Mereka memutuskan untuk tidur di situ, kayak mungkin mereka berpikirnya biar bisa camping-campingan gitu kan, asik-asikan, main-mainan yang kagak disuruh sama orang tua untuk tidur kan. Nah, tetapi nih tengah malam mungkin pas subuh-subuh salah satu sepupunya si Sophie ini nih mungkin udah kagak kuat ya di dalam situ, mungkin kena ada nyamuk, digigitin nyamuk, terus kedinginan. Akhirnya dia nih memutuskan untuk masuk lagi ke dalam rumah pamannya, ya mungkin pengen tidur sama orang tuanya kan. Nah, berarti kan sisa 3 orang anak lagi kan di dalam tenda itu. Nah, sekitar setengah 1 subuhan si pamannya ini nih keluar dari rumahnya. Dia pengen meriksa anak-anak itu apakah mereka udah tidur. Nah, pas pamannya ini ngeliat mereka emang udah tidur, akhirnya pamannya ini masuk lagi ke dalam rumahnya. Tetapi pamannya ini gak ngunci pintu belakang rumahnya karena dia berpikir mungkin aja nih mereka nantinya pengen kencing, atau mungkin aja mereka udah kagak tahan lagi tidur di luar, jadinya mereka pengen masuk. Akhirnya dia memutuskan untuk gak ngunci lagi pintunya. Nah, sementara di dalam tenda, salah satu sepupunya si Sophie ini pada pukul 2:30 pagi dia nih kebangun. Terus dia ngelihat sekitarannya, lihat samping-sampingnya, oh sepupunya masih pada tidur, masih ada di sebelahnya dia kan. Akhirnya dia mencoba untuk tidur lagi. Nah, tiba-tiba nih pada pukul 7 pagi dia terbangun lagi. Terus dia ngelihat ke sampingnya, lah kok si Sophie udah kagak ada ya, malah ada sisanya cuma mainannya doang. Akhirnya dia nih mencoba buat masuk ke rumah pamannya. Terus dia kayak ngasih tahu nih ke keluarganya, si Sophie nggak ada tuh di dalam tenda, padahal jam 2:30 pagi tadi aku udah ngeliat dia masih ada di sebelah aku. Akhirnya nih keluarganya mencari si Sophie di sekitaran rumah itu. Nah, ketika keluarganya ini mendengar dari sepupunya kalau si Sophie ini kagak ada, mereka tuh langsung berpikir, mungkin si Sophie ini ada di kamar mandi. Namanya juga anak-anak ya, baru bangun tidur pasti kan biasa ya pengen kencing. Nah, mereka nih langsung nih menuju ke kamar mandi. Mereka langsung lihat, lah kok kagak ada juga nih Sophie-nya. Nah, mereka udah mulai panik nih. Mereka mencoba mencari di sekitaran lingkungan rumah pamannya, dari mulai taman bermain, terus ladang dan lingkungan lainnya pokoknya kan. Tapi setelah mereka mencari 1 jam, si Sophie tetap nggak ketemu. Ya udah, mereka makin panik lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan ke pihak berwajib, yaitu polisi. Mereka melaporkan Sophie sebagai orang hilang pada pukul 8 pagi. Tetapi nih ternyata keluarga itu sudah terlambat, karena di sisi lain seorang lelaki sudah menemukan jenazah mungilnya si Sophie yang sudah terletak di pantai pada pukul 7:10 pagi yang berjarak setengah mil dari kota itu. Jadi nih mayatnya si Sophie ini ditemukan oleh seorang pria yang bernama Jerry Davis yang berusia 55 tahun, yang pada saat itu keluar dari rumahnya buat ngajak
kedua anjingnya ini buat jalan-jalan gitu di sekitaran pantai. Nah pas dia udah jalan-jalan di sekitaran pantai, dia kayak melihat ada sesuatu gitu yang menurut dia mungkin aja manekin doang kan. Akhirnya dia ngajak kedua anjingnya ini buat jalan lagi. Tapi kedua anjingnya ini gak mau gerak dari tempatnya. Anjingnya ini malah menggonggong ke arah yang dia anggap itu manekin. Nah si Jerry ini mikir nih, kenapa nih kok anjingnya kayak bertingkah aneh gitu, biasanya anjing gue gak kayak gini kok. Nah karena dia nih makin penasaran karena anjingnya ini makin menggonggong dengan sangat kencangnya ke arah manekin itu, dia samperin dong nih manekin. Nah ketika si Jerry ini udah nyamperin yang dianggap manekin itu, terus dia cek nih, dan betapa kagetnya dia, ternyata itu bukan manekin, melainkan tubuh atau mayat dari seorang gadis cilik yang tengah telanjang. Karena dia udah panik nih, bingung mau ngapain, akhirnya dia buka jaketnya, dia tutupin itu tubuh telanjang mayat itu. Terus dia langsung bergegas buat melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Nah akhirnya para polisi pun datang ke tempat kejadian itu. Nah mereka langsung mengidentifikasi mayat itu. Setelah mereka ini mengidentifikasi mayat itu, mereka menemukan bahwa penyebab kematiannya si Sophie ini karena si Sophie ini diserang secara brutal, mengakibatkan tulang-tulangnya itu pada patah guys. Jadi tulang sebelah kanannya ini dari atas, dari tangan atas sampai pergelangan kakinya itu patah semua. Nah kalian mikir gak sih kok bisa ya dia meninggal sampai segitunya? Nah kalau menurut aku ya, mungkin aja tubuhnya si Sophie ini terlalu kurus banget, dan dia kan karena masih kecil ya, masih 7 tahun, makanya nih pas mungkin aja dilempar atau ditonjok sampai bisa bikin patah tulang-tulangnya. Menurut kalian gimana? Komen di kolom komentar. Selain itu juga mereka menemukan adanya bekas luka-luka memar atau lebam di sekujuran tubuh mayat itu dari atas kepala sampai kaki. Dan selain itu juga mereka menemukan adanya bekas tamparan, terus bekas cekikan yang baru aja dilakukan. Dan yang paling parah nih guys, mereka menemukan adanya bekas sodomi. Kalian bayangin gak sih guys, gimana di posisi anak itu yang masih 7 tahun disodomi. Ya ampun, aku aja yang ngebaca kasus ini benar-benar merinding banget, sampai yang sedih banget ngebayangin tubuhnya udah kurus gitu, terus habis itu meninggalnya juga harus mengenaskan banget di tangan orang yang gak punya pemikiran dan otak lagi. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Jadi guys, saking parahnya luka-luka yang ditemukan di mayatnya si Sophie ini, para polisi ini mengibaratkan bahwa kematiannya si Sophie ini tuh sama kayak seorang yang dewasa yang mungkin seumuran kayak aku gini, yang mengalami kecelakaan yang sangat parah, kayak yang seumuran aku terus ditabrak sama truk gitu loh, terus ditinggalin pergi gitu aja, pasti kan parah banget kan. Nah itu tuh para polisi mengibaratkan seperti itu. Dan ditetapkan kematiannya Sophie ini selain tadi luka-luka yang ada di sekujuran tubuhnya, yaitu adanya bekas cekikan yang tadi aku bilang. Dan mereka berpikir kalau si Sophie ini dicekik beberapa menit sehingga membuat si Sophie ini nggak bisa bernafas dan akhirnya meninggal. Dan selain itu juga para polisi berpikiran bahwa pelakunya yang sudah membunuh si Sophie ini melemparkan si Sophie dari atas tebing nih ke dalam laut. Ngerti gak sih kalian maksudnya? Kayak yang ada di TV-TV gitu loh guys, yang di atas tuh tebing itu, terus bawahnya laut, yang biasanya orang pengen bunuh diri di film-film atau enggak pengen berenang lompat. Nah kayak gitu, mereka menetapkannya kayak gitu. Dan si tubuhnya Sophie ini akhirnya terbawa oleh arus atau gelombang laut ke pinggir pantai. Dan setelah mayatnya si Sophie ini ditemukan dengan yang luka-luka parah gitu, yang sangat sadis gitu, akhirnya para polisi ini membuat berita, dan berita itu langsung tersebar di sekitaran kota itu. Dan dalam waktu 1 jam, para polisi ini berhasil menemukan berbagai saksi. Ya mungkin aja saksi ini
datang ya langsung ke kantor polisi, atau mungkin polisi datangin satu-satu ke rumah saksi itu, karena kan kejadiannya nggak begitu jauh dari rumahnya pamannya si Sophie ini kan. Dan diketahui bahwa di belakang rumah pamannya si Sophie ini terdapat jalan sepetak gitu ya, kayak gang kecil gitu yang dilaluin sama orang-orang yang berolahraga atau mungkin aja membawa anjing-anjingnya mereka. Dan para saksi ini mengaku melihat ada seseorang yang sangat mencurigakan, dan mereka ini beranggapan atau berpikir kalau misalnya itu mungkin aja pembunuhnya si Sophie. Dan mereka juga mendeskripsikan bahwa orang itu adalah laki-laki yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan berambut coklat. Sementara itu ada saksi juga yang berbicara kalau misalnya dia pernah ngelihat ada seorang laki-laki yang mengintip di semak-semak dan melihat tuh ke arah rumahnya pamannya si Sophie ini. Dia tuh kayak mengintip, lagi memantau anak-anak yang sedang bermain. Dan karena si wanita itu, maksud aku saksinya itu kayak melihat si cowok ini merhatiin anak-anak yang lagi pada bermain menggunakan pakaian dalam, ya namanya juga anak-anak ya pasti cuma main pakai mini set doang sama pakai kancut kan. Nah dia nih kayak khawatir dan curiga gitu, akhirnya dia nyamperin nih si laki-laki ini, lu ngapain di sini dah gitu kan, mungkin ngomong gitu kan. Terus si cowok ini ngomong kalau misalnya duitnya itu jatuh di sekitaran semak-semak itu. Dan ya udah si cewek ini nggak ngelanjutin lagi, mungkin aja dia punya pekerjaan lain kan, dia langsung pergi gitu. Dan aku sih kalau misalnya jadi cewek itu ya, aku juga kayak nggak mau ngikutin campur urusan orang lain sih ya. Dan juga beruntung juga sih kagak ngikutin inian urusan orang lain. Kalau misalnya gue tiba-tiba mati di situ gimana? Tapi jahat juga sih mikir kayak gitu. Kalau kalian gimana jadi si cewek itu? Kalau tulis di kolom komentar. Jadi tuh ternyata laki-laki ini udah ngawasin si bocil-bocil ini pas mereka udah mau tidur. Berarti rada lama juga ya guys dia di dalam semak-semak itu, karena kan anak-anak sebelum tidur pastinya main-main dulu. Terus mereka juga nggak tahu ya udah jam berapa, pokoknya main aja terus sampai mereka capek baru bisa tidur kan. Dan juga ya rumah pamannya si Sophie ini memiliki pagar yang sangat tinggi. Ya jadinya dia ngumpet di sekitaran mungkin rumput-rumput atau semak-semak yang ada di luar pagarnya pamannya itu. Makanya keluarganya si Sophie ini nggak tahu kalau misalnya ada orang yang ngumpet di situ. Dan ketika anak-anak ini sudah mau tertidur, udah masuk mungkin ya ke dalam tenda-tendanya itu, dan disitulah si laki-laki ini mulai menjalankan aksi bejatnya. Dia nih jadi diam-diam masuk ke dalam rumah pamannya si Sophie ini dan lalu dia menculik si Sophie. Tapi untungnya nih sekian banyak saksi yang sudah membantu para polisi, ada salah satu saksi yang berkata, kayaknya saya pernah lihat orang ini deh. Orang ini rumahnya juga di sekitaran sini. Dia nih kayak berusia 30 tahunan. Terus para polisi ini langsung nanya, kamu tahu nggak namanya siapa? Terus dia kayak langsung jawab, kayaknya saya tahu namanya ini Howard Hughes. Dan seketika itu para polisi nyamperin nih langsung rumahnya si Howard Hughes ini sekitaran pukul 3:30 sore dan langsung menangkap si Howard Hughes ini. Namun setelah 4 hari pemeriksaan, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 1995, si Howard ini akhirnya dibebaskan karena para polisi ini nggak menemukan adanya bukti konkret atau hubungan antara si Howard ini sama kasus pembunuhannya si Sophie ini. Nah selain itu juga ya aku mikir sih, gimana caranya para polisi ini bisa ketemu sama pembunuhnya si Sophie. Kan si Sophie ditemukan dalam keadaan telanjang, dia udah kagak pakai baju. Gimana bisa para polisi ini menemukan DNA, maksud aku sidik jari dari pembunuhnya itu. Dan selain itu juga kan tubuh mungilnya si Sophie ini udah dibuang ke laut. Mungkin aja nih udah nggak bisa ditemuin loh, apa sih namanya, kayak yang bukti-bukti DNA apapun itu dari pembunuhnya itu, karena udah kelamaan kena air laut. Jadi guys, aku mau ngasih tahu dulu nih sedikit mengenai biografi dari si Howard ini ya. Howard merupakan seorang lelaki yang lahir pada tanggal 9 Juni 1965 di Wales. Dia ini merupakan anak dari pasangan Gerald dan juga Rene Hughes. Dia memiliki 3 orang kakak perempuan dan juga memiliki ayah yang bekerja sebagai insinyur yang cukup terkenal akan kesuksesannya. Berarti si Howard ini terlahir dari keluarga yang kaya ya guys. Nah tapi nih si Howard ini memiliki kelainan kromosom, dimana
tingginya dia ini tuh melebihi rata-rata. Kayak misalnya contohnya nih, pada saat itu dia berumur 11 tahun, tetapi dia sudah memiliki tinggi 6 kaki. Dan pada saat dia sudah beranjak dewasa, dia memiliki tinggi 6,8 kaki, dimana ini tuh cukup tinggi ya bagi orang-orang dewasa. Jadi karena kelainannya ini, dia nih jadi memiliki pribadi yang sangat kasar gitu loh guys. Jadi mungkin dia berpikir ya, dia lebih tinggi dari teman-temannya, jadi dia sering ngebully teman-temannya, dia sering ngancam teman-temannya, sehingga nih dia jadi sering banget, bukan banget sih, jadi dia nih sering dikeluarkan dari sekolahnya. Terhitung nih udah 4 kali dia dikeluarkan dari sekolah yang berbeda-beda karena kelakuannya yang sangat barbar ini. Lalu nih karena ayahnya mungkin udah puyeng banget ya, kok punya anak begini gitu kan, akhirnya dia ini memutuskan buat nyekolahin si Howard ini di sekolah swasta yang cukup terkenal, dengan harapan kalau si anaknya ini bisa jadi anak yang baik. Tetapi nih baru aja dia 6 bulan sekolah di tempat itu, udah dikeluarin lagi dong tuh anak. Nah, emang kan barbar banget kan ya anak. Ya pasti nggak lain ya, dia ngisengin anak orang lah pasti. Padahal nih ayahnya udah ampe mohon-mohon ke sekolah, ampe mau ngasih uang sekolah atau SPP 2 kali lipat, tapi nih sekolah dengan kekehnya menolak untuk tetap mempertahankan si Howard ini. Ya Howardnya juga begitu ya. Gimana nih coba seandainya mereka tetap mempertahankan si Howard, terus malah siswa-siswa atau murid-murid yang lain yang keluar dari sekolahnya, kan pasti mereka memikirkan kayak gitu ya guys. Lalu pada tahun 1981, tepatnya pada saat dia berumur 16 tahun, dia menculik anak laki-laki dong yang berusia 7 tahun dan membawa anak laki-laki itu ke rumah yang sudah terlantar ya, kayak rumah kosong gitu loh guys. Terus dia memperkosa anak laki-laki itu dan mencoba mencekik anak laki-laki itu. Gila ya, barbar banget, buset, masih 16 tahun. Aku aja 16 tahun masih pulang dicari-cari nama orang tua, masih kagak berani nih ngebuat yang kayak begitu-gitu. Dia udah sampai gak ngerti deh aku guys. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Untungnya nih anak laki-laki ini pinter banget dong. Pas saatnya si Howard ini nyekek dia nih kayak pura-pura mati. Terus si Howard ini juga kayak percaya-percaya aja kalau anak ini mati. Terus dia pergi nih. Nah pas si Howard ini udah pergi, akhirnya si anak ini kabur. Pas kabur pastinya dia ngelapor dong ke emak bapaknya. Emak bapaknya ngelapor ke kantor polisi kan. Terus akhirnya si Howard ini ditangkap dan dijatuhkan hukuman 2 tahun. Tapi dia bukan dimasukkan ke penjara ya guys, tapi dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa gitu buat pengawasan mentalnya dia. Namanya juga dasarnya psikopat ya. Udah dikeluarin nih dari masa tahanannya yang 2 tahun itu, dia bukannya tobat, malah melainkan tetap ngelakuin hal-hal kejahatan. Masa ya pas umurnya dia 19 tahun dia udah mendapatkan 17 hukuman karena kejahatan-kejahatannya dia yang kayak misalnya perampokan, terus habis itu penyerangan, pencurian dan yang lain-lain. Oke guys, jadi kita langsung kembali lagi ya ke ceritanya. Nah, jadi nih setelah si Howard ini udah dibebaskan dari yang tadi aku bilang 4 hari masa pencobaan itu, terus polisi ini nangkep dia lagi karena pas polisi menggeledah rumahnya dia, para polisi menemukan adanya gambar-gambar tidak senonoh dari anak-anak di handphonenya dia ini. Dan yang lebih meyakinkan lagi nih, polisi menemukan adanya bukti dari bapaknya si Howard ini. Mungkin bapaknya udah kagak kuat lagi ya sama kelakuan anaknya, terus akhirnya dia ngaku nih ke polisi, iya emang bener anak gua habis ngebunuh. Dia ngaku kok setelah ngebunuh itu dia langsung nyeritain ke gua gitu kan. Ya iyalah, siapa yang kagak kesel ya punya anak kayak begitu, udah terus-terusan dibelain, dijagain, disayang sampai mati-matian tuh bapaknya, tapi anaknya tetep aja bebal ngelakuin kejahatan-kejahatan lagi. Dasar emang Howard. Selain kesaksian dari ayahnya si Howard ini, para polisi juga menemukan saksi, yaitu seorang peselancar yang pada saat itu melihat kalau si Howard ini membawa atau menyeret-nyeret karung besar gitu di sepinggiran, maksudnya di sekitaran pinggir pantai. Dan selain itu juga ada salah satu saksi juga nih yang bernama Jonathan Carroll yang pada saat itu juga sama nih melihat si Howard menyeret-nyeret karung besar gitu, tapi bedanya dia melihat kayak ada
tubuh seseorang gitu yang telanjang di dalam karung itu. Dan setelah itu pada tanggal 18 Juli 1966 akhirnya si Howard ini dijatuhkan hukuman seumur hidup karena tadi sudah banyak banget ya saksi-saksi dan bukti-bukti. Dan juga nih akhirnya si Howard juga mencoba nih mengajukan banding, tetapi pengajuan bandingnya si Howard ditolak oleh pengadilan dan akhirnya dia dihukum di seumur hidup. Mampus. Oke guys, sekian video yang aku buat pada hari ini. Menurut aku ya, kali ini kasusnya bener-bener menguras emosi, menguras hati aku banget. Karena ya, korban itu adalah seorang anak-anak, terus dibunuhnya juga dengan cara yang sadis banget. Jujur ya, aku nggak bisa banget ngelihat video atau ngebaca kasus-kasus yang korbannya itu adalah orang tua dan juga anak-anak, karena menurut aku mereka tuh kayak rentan banget gitu loh, kasihan banget gitu kalau misalnya ngebacanya korbannya mereka itu. Menurut kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar. Oh ya, aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong atau aku salah memberikan informasi. Nah, jika kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya, dan share ke semua sosial media kalian dan ke teman-teman kalian. Oh iya, kalau misalnya kalian nih mau ngasih saran apa nih tentang materi yang akan aku bawa di pertemuan selanjutnya, kalian bisa banget langsung DM aku di Instagram aku, atau enggak kalau misalnya kalian mager gitu atau nggak mau pulsa kalian habis atau paket kalian habis, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. See you.